Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Istiqomah, SPDI, adalah guru PAI di SMP Negeri 2 Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, dan juga merupakan mahasiswa PPK Daljab Batch 2 pada tahun 2024 LPTK UIN Raden Intan Lampung. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Sendang Agung, Lampung Tengah, pada kelas 7 dengan materi Al-Quran sebagai pedoman hidup dan submateri hukum bacaan Alif Lam Syamsiah dan Komariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibu, buka belajarnya dengan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, silahkan disiapkan untuk berdoa. Attention please. Let's pray together. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Finish. Ada yang tidak berangkat? Ada siapa? Nadine sama Iqbal. Siapa? Nadine sama Iqbal. Nadine dan Iqbal. Keterangannya apa? Nadine Alfa. Iqbal. Nadine Alfa? Ya. Kemudian? Iqbal izin. Iqbal izin. Nggak ada keterangan sakit ya? Enggak. Yang lainnya berarti hadir, yang tidak berangkat 2. Baik, selanjutnya pembiasaan kita yaitu melafalkan atau membaca surat-surat pendek ya di awal pembelajaran. Kali ini kita akan melafalkan surat Al-Maun. Ya? Al-Maun ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ya, alhamdulillah pembiasaan kita sudah kita laksanakan. Selanjutnya, sebagai cinta kita kepada negara Indonesia dan sebagai bangsa yang baik, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ayo semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu
Biar semangat Garuda Pancasila ya. Ya, kali ini Garuda Pancasila. Ya, kita menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sebangsa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Silahkan duduk kembali. Rapikan dulu mejanya. Ini mulai. Kursinya kenapa ada yang menceng begitu, diluruskan. Sudah siap belajarnya? Siap? Biar kalian semangat dan lebih siap. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Kurang kompak ya. Ulangi. 1, 2, 3. Semangat. Iya, sudah semangat. Nggak ada yang ngantuk-ngantuk lagi ya. Sebagai umat Islam, nah kita itu punya pedoman hidup. Apa sih pedoman kita? Al-Quran. Sudah cinta belum juga sama Al-Quran? Sudah dibaca? Sudah. Bacanya dengan maknanya? Ya, diusahakan ya. Kalau kita membaca Al-Quran dan juga beserta maknanya, insya Allah pahalanya itu akan lebih banyak. Ya, dan kita akan lebih mencintai. Dan insya Allah hidup kita akan lebih baik, lebih berkah. Ya, siapa yang pengen hidupnya berkah? Saya. Berarti harus cinta Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selain sebagai pedoman hidup, ya, ternyata Al-Quran juga ini memberikan solusi dari masalah kehidupan. Ya, jadi Allah itu ternyata sudah memberikan banyak solusi dalam Al-Quran. Jadi kalau kita memiliki banyak masalah, itu lebih banyak lagi baca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu terdapat banyak solusi untuk menjalani kehidupan. Ya, jangan cuma dibaca Arabnya saja. Pembelajaran kali ini ya, di antaranya kalian mampu melafalkan dan menghafalkan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 dengan benar. Tujuan yang kedua, mampu menerapkan hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qomariyah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Tujuan selanjutnya, mampu menganalisis arti dan memahami isi kandungan An-Nisa ayat 59 dan Quran An-Nahl ayat 64 serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang selanjutnya, mampu mengidentifikasi perilaku taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan bertanya kepada kalian, pernahkah kalian mengalami kebingungan dalam hidup ini? Pernah? Pernah ya? Ya. Berikut ini dipahami ya dan diamati video pembelajaran ya. Ibu putarkan. Mari anak-anak kita membaca bersama-sama dulu.
Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kedua, Quran surat An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari dua Quran surat tadi, kita akan membahas isi kandungan dari masing-masing surat. Yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat 59 ini mengandung perintah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pemimpin kita. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara mengikuti ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sedangkan taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dapat dilakukan dengan cara mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sebagai orang yang beriman, wajib beriman kepada Allah dan Rasul sebagai pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan taatan kepada ulil amri ini meliputi ketaatan baik kepada pemerintahan maupun para ulama. Taat pada para pemimpin hendaknya diikuti dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada mereka tidak boleh bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan apa yang menjadi larangannya. Nah, adapun pada Quran surat An-Nahl ayat 64 mengandung ajaran tentang bahwasanya Al-Quran itu berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberi penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan Al-Qur'annya. Jadi, inti dari Quran surat An-Nahl ayat 64 ini telah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam jalan kehidupan. Nah, baik anak-anak, mari kita akan membahas tentang hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang dibaca tidak jelas. Kenapa? Karena bunyi alif lam masuk ke dalam huruf yang ada di depannya. Jadi, bunyi alif lam itu lebur ke dalam huruf yang ada di depannya. Huruf alif lam syamsiyah meliputi ta, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, go, lam, nun. Sedangkan alif lam qamariyah adalah alif lam yang dibaca jelas. Huruf alif lam qamariyah meliputi alif, ba, kalau ada yang perlu dicatat ya. Jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Jadi, apabila ada alif lam bertemu dengan 14 huruf al-qamariyah tadi, maka dibaca
11. Demikian anak-anak pembahasan pada pagi hari ini. Harapannya semua bisa menjalankan, memahami sesuai dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Dari materi yang ada dalam video tadi, adakah yang akan ditanyakan? Tentang Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Nahl. Terjemahan dari Quran An-Nisa ayat 59. Coba Rafa, terjemahannya apa? Silakan Rafa, sampaikan terjemahan dari Quran An-Nisa yang sudah kita bahas. Silakan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi di dalam surat tersebut Allah memerintahkan kepada kita agar kita mentaati siapa? Allah, Rasul, dan ulil amri. Ulil amri itu maksudnya apa? Pemerintah atau pemimpin. Ya, jadi itu harus kita taati karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ulil amri pemimpin di kelas ini, ya kelasnya, berarti kalian harus taat, ya. Seperti itu, karena itu adalah ketuanya, karena pemimpinnya. Ya, dimanapun tempat kita berada, kita harus mentaati ulil amri. Ya, kalau di lingkungan kita ini di sekolah ya seperti kalau di kelas ini ketua kelas, di tingkat sekolah keseluruhan ada bapak ibu guru, ada wali kelas, ya harus taat karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan Rasul, apalagi dengan Allah harus taat. Ya. Kemudian sudah paham? Paham ya? Kita lanjut ke surat An-Nahl. Coba Rafa bacakan makna dari terjemahan dari surat An-Nahl. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kandungan dari surat ayat yang kedua adalah menjelaskan di situ bahwa Al-Quran ini sebagai solusi, sebagai pedoman hidup. Jadi kalau ada permasalahan, perselisihan, itu sebaiknya kita kembalikan lagi ke dalam Al-Quran. Kita kembalikan lagi kepada Al-Quran karena di sana ada solusi. Kalau perselisihan, solusinya apa? Harus dimusyawarahkan. Ya, untuk mengambil keputusan itu kalau secara perintah Allah ya, sesuai dengan perintah Allah itu semuanya harus dimusyawarahkan. Ya. Jadi kalau semuanya bermusyawarah, pasti insya Allah tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Nah, berikut Ibu akan menyajikan video ya, tentang membaca yang benar surat dan ayat tersebut ya secara tartil. Nah, jadi nanti tolong disimak baik-baik, nanti kalian bacanya sesuai dengan contoh yang Ibu sajikan ya. أعوذ بالله
Ya, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Surat An-Nisa ayat berapa tadi? 59. Nah, sekarang yang surat An-Nahl ayat selanjutnya dengarkan baik-baik contoh pembacaan surat An-Nahl ayat 64 ya. Nah, itu tadi contoh pembacaan ya surat An-Nahl ayat 64 secara tartil. Nah, mulai sekarang bacanya harus seperti itu. Ya, panjang pendeknya, nah, tajwidnya tolong dipraktekkan. Ya, jadi Ibu akan menjelaskan tentang hukum bacaan alif lam ya. Di sini ada dua, yaitu alif lam samsiah dan alif lam koma. Iya, sambil dibuka bukunya, alif lam samsiah itu apa ya? Alif lam samsiah itu dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melepaskan suara alif lam. Ya, huruf alif lam samsiah terdiri dari berapa huruf? 14 huruf, yaitu ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, dot, to, zo, lam, dan nun. Kemudian contoh membacanya ya, jadi dileburkan, dimasukkan ya. Di sini ada contoh Ar-Rahman ya, lamnya tidak dibaca, lanjut langsung ke huruf berikutnya, huruf ro. Contoh yang kedua As-Sama ya, dan contoh yang ketiga An-Naim ya, paham? Paham? Suara alif lamnya menjadi lebur ya, karena dimasukkan dengan huruf samsiah tersebut ya. Alif lamnya dilebur, nggak terbaca. Paham ya? Selanjutnya alif lam komaria. Alif lam komaria ini dibaca secara izhar alias jelas ya. Kalau untuk huruf-hurufnya alif lam komaria ini ada juga jumlahnya sebanyak 14, yaitu alif, ba, kemudian khoin, ha, jim, kaf, waw, ho, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ada 14. Kemudian contohnya
Ya, silakan dipahami contoh dari bacaan alif lam komariah. Alhamdulillah. Nah, lamnya dibaca jelas, alif lamnya dibaca jelas, izhar. Alhamdulillah. Berbeda dengan komariah. Kemudian yang kedua, khairil maghdzub. Ya, khairil, ya, lamnya, alif lamnya dibaca dengan jelas. Paham ya? Paham. Semua sampai jam 12. Selanjutnya kalian Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nanti mejanya disusun seperti biasa menjadi 4 kelompok. Kalian nanti akan Ibu beri tugas yaitu berdiskusi. Mendiskusikan tentu saja berkaitan dengan materi ini ya. Paham? Ya, nanti secara berkelompok itu diidentifikasi, dikenali mana bacaannya ya. Baik, sekarang Ibu kasih waktu 2 menit untuk menyusun bangku berkelompok seperti biasanya menjadi 4. Ayo, mulai dari sekarang. Ayo, nggak ngantuk-ngantuk, tulis ya. Secara berkelompok. Jadi tugas kalian membaca ya An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Kalian mengidentifikasi hukum bacaan alif lam komariah dan samsiyah. Setelah itu mencari contoh di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain terkait dengan bacaan alif lam komariah dan samsiyah. Al-Qur'annya sudah disiapkan? Ya. Sudah, baik. Sekarang silakan berdiskusi. Ya. Nanti maju beneran loh, nulis beneran loh. Ya, perwakilan 3 lah. 3 apa 2 lah. Ini kan berarti lamnya nggak dibaca. Nah, ini berarti iya. Nah, kalau ciri-ciri yang izhar beda lagi. Dia bersukun, makanya dibaca alhamdulillah. Kita cari di surat An-Nisa dulu. Mana An-Nisanya? Surat An-Nisanya. Selain nyari contoh, dibahas ini nih. An-Nahl, ada nggak nih bacaannya apa alif lam komariah sama samsiyah? Biar cepat dipersiapkan ya. Apa saja yang akan dipresentasikan ke depan. Kemudian tiap-tiap kelompok diwakilkan 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, siap? Ya, baik. Sekarang kelompok 1, silakan maju ke depan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam komariah di surat An-Nisa ayat 59. Di surat An-Nisa ayat 59, hukum bacaan al-samsiyah yang dapat kelompok kami temukan ada 2. Yang pertama ada wa atiqur rasul dan war rasul. Terus yang alif lam komariahnya wal yaumil akhir. Dan yang kedua
wa ulil amri. Selanjutnya ada surat An-Nahl ayat 64. Di surat ini hukum bacaan alif lam syamsiahnya tidak ada. Jadi lanjut ke alif lam qamariyahnya. Ada angzalna dan alaikal kitab. Sudah? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mencari alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Saya menemukan alif lam syamsiah di Quran surat An-Nisa ayat ke-59 ada 2, yaitu wa ati'ur rasul dan war rasuli. Dan alif lam qamariyahnya yang terdapat di surat An-Nisa yaitu ada 2, wa uwil amri dan wal yaumil akhir. Dan saya menemukan lagi alif lam qamariyah terdapat di surat An-Nahl ayat ke-64 yaitu alaikal kitab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 akan mengidentifikasi tentang alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang hukum bacaan alif lam. Kalian sudah menemukan ya alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah di dalam surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 dan juga di contoh surat-surat yang lain. Ya, semuanya sudah benar. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Ya, alhamdulillah. Ya, Ibu sampaikan lagi, kita harus benar-benar memahami isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Kenapa? Karena sebagai pedoman untuk kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan juga ulil amri ataupun pemimpin, supaya kita ini selalu mengingatnya dan ingat bahwa selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan solusi dari apapun masalah yang kita hadapi. Cara membaca alif lam syamsiah, diingat-ingat bagaimana lamnya dibaca lebur. Nah, untuk kalian bisa mengenalinya, jadi huruf yang ketiga huruf setelah lamnya itu pasti dia itu bertasydid dan lamnya tidak dibaca lebur ke huruf selanjutnya. Sedangkan alif lam qamariyah itu dibaca jelas atau dibaca izhar. Untuk mengenalinya biasanya yaitu lamnya bersukun. Ya, itu cara tips untuk mengenali mana bacaan alif lam syamsiah dan mana bacaan alif lam qamariyah. Semakin paham ya? Ya. Untuk lebih memahaminya, Ibu akan berikan kalian latihan, ya, asesmen. Kerjakan latihan ini ya. Ini soalnya terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Kerjakan ya. Baik, kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi terkait dengan
surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Selain itu, kita juga belajar tentang hukum bacaan alif lam. Ya, ada berapa tadi? Dua. Ya. Yaitu alif lam komariah dan alif lam syamsiyah. Baik, selanjutnya kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Sekarang mau Ibu tanya, ya, bagaimana menurut kamu pembelajaran hari ini? Mana yang paling disuka bahasan materinya dan mana yang paling sulit kamu memahaminya? Ya, silakan Rafa. Jadi paham ya tentang hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Ya. Alif lam syamsiah dibaca Alif lam syamsiah itu dibaca lebur. lebur, sedangkan alif lam komariah jelas atau idhar. Ya. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Rafa. Ya, terima kasih Rafa. Baik, Ibu akan menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya. Kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir. Hari akhir sama dengan hari kiamat ya. Silakan di rumah nanti dipersiapkan kita untuk belajar di pertemuan berikutnya. Baik, alhamdulillah proses pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.